Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Usu Herman di channel yang membahas segala sesuatu tentang kelinci. Dan seperti biasa, untuk video kita kali ini saya sudah ditemani sama Kang Yusuf Bahtiar. Nah, jadi Kang, untuk video kali ini kita akan bahas apa nih, Kang? Banyak pertanyaan di media sosial, terutama di grup-grup di Facebook, di WhatsApp, tentang skebis ya. Soalnya ini lagi mulai musim hujan nih. Oh iya. Banyak bermunculan. Ini kelinci saya kenapa sih kok kayak gini? Nah itu. Nah ya, dan memang kalau skebis ini salah satu penyakit yang bisa dibilang paling umum ya di kelinci ini. Nah, jadi mungkin pertanyaannya itu skebis itu apa sih, Kang? Gitu. Skebis itu sebenarnya kalau dibilang itu bukan seperti ya, emang itu parasit yang ada di kelinci, tapi sebenarnya nggak di kelinci aja. Sebenarnya untuk di manusia juga ada skebis gitu. Cuman yang karena kita ini channelnya tentang kelinci, jadi kita bahas skebis yang pada kelinci. Nah itu. Jadi skebis biasanya kalau untuk orang-orang di dunia kelinci kadang ada yang namain gudik gitu. Gudik atau gudik bisa mungkin jamuran ya, atau kudis lah ya gitu. Nah sebenarnya itu disebabkan sama parasit yang menyebabkan skebis itu. Nah si parasit itu adanya di permukaan kulit. Jadi begitu dia masuk ke kelinci ataupun menginfeksi kelinci, dia lalu masuk ke dalam permukaan kulit itu. Nah, dan di dalam permukaan kulit itu dia tuh bertelur, beranak pinaknya di situ. Jadi dari situ kelinci itu merasa gatal gitu. Jadi itu penyebabnya berarti ya, penyebab skebis itu dari parasit. Berarti bisa dibilang faktor eksternal, Kang. Iya. Faktor eksternal ya. Iya, faktor. Nah, itu penyebabnya ya. Penyebabnya parasit. Nah, terus kemudian pencegahan berarti, Kang ya. Untuk pencegahannya itu pencegahannya kan kita kan sekarang kan masuk musim penghujan nih. Ya. Jadi sebenarnya tidak untuk skebis aja kalau musim penghujan, bisa untuk mindset dan yang lain-lain juga. Pasti harus ekstra kalau di musim hujan itu karena keadaan kandang mungkin lebih kelembabannya lebih tinggi ya. Biasanya musim-musim kayak gini nih udah mulai banyak kelinci yang sakit ya. Jadi ya kita karena kelinci nggak kayak hewan yang lain sakit dia yang tadinya misalkan bersuara jadi diem aja. Kalau kelinci kan dia cenderung ke diam. Kalau kitanya yang nggak paham ya nggak tahu kelinci kita sakit atau enggak gitu. Jadi kitanya yang lebih ekstra ya. Kita di musim-musim kayak gini harus lebih ekstra lagi gitu. Terus tadi berarti kan untuk pencegahannya karena ini faktor eksternal, mungkin yang paling gampang itu apa, Kang? Misalkan kebersihannya atau gimana, Kang? Itu yang pertama otomatis kebersihan. Nah terus kayak gini, selain kebersihan, cara membersihkannya juga harus diperhatikan. Ini kan yang namanya parasit, dia makhluk hidup yang bisa hidup di di lingkungannya gitu. Jadi misalkan kelinci yang sakitnya misalkan udah mati nih, dimasukin lagi lah kelinci yang baru. Nah karena si parasit itu masih tinggal di situ, jadi pindah lagi. Nah gitu. Jadi untuk pencegahannya bersih-bersihnya juga nggak bersih-bersih asal bersih gitu. Kelihatan kayak kotorannya kita bersihin udah aja, nggak. Tapi ada mungkin dikasih anti tungau. Ada di pasaran bisa lah cari cairan anti tungau. Disinfektan bisa, kan? Bisa, ataupun deterjen juga bisa dipakai. Nah beberapa referensi yang saya cari kemarin, saya cari 2 referensi. Nah sebenarnya ada lagi yang lebih efektif, itu setelah kita bersihkan kandang, kita cuci, harus ada pemanasan. Jadi kita kasih udara panas, kayak misalkan paling gampangnya pakai hair dryer lah, dengan panas yang tinggi, si kandang kita bersihkan. Gitu. Nah itu kalau itu mungkin
untuk saya pun sesuatu yang baru, Kang. Jadi untuk membunuhnya itu lebih cepat tuh, membunuh si parasit yang kita anggap masih tinggal di kandang ya, yang tersisa di kandang. Nah terus selain itu, selain pakai hair dryer bisa juga pakai yang untuk yang api semawar. Itu bisa pakai api juga bisa. Soalnya saya juga lihat beberapa video di YouTube di channel orang luar gitu ya, orang luar negeri. Mereka begitu panen tuh itu udah ada prosedurnya seperti itu. Jadi kandang bersihkan lalu disemprot pakai api. Ternyata emang sepertinya untuk mencegah bukan skebis aja, jadi penyakit yang lain juga ya. Nah ada lagi ini yang menurut pengalaman yang jarang orang perhatikan. Dari mana sih, kenapa sih ini udah dibersihin tapi muncul lagi. Nah itu yang paling sering. Jadi untuk di manusia aja skebis tuh dia bisa tinggal di seperti baju kita, terusnya di selimut, ataupun dia sukanya seperti kain-kain gini. Nah jadi misalkan kelinci kita nesbok kan, bekas beranak nih. Nah ternyata si parasit kesitulah mampir gitu. Kandang kita perhatikan tapi nesbok bekas beranak kadang tidak diperhatikan. Nah itu jadi harusnya misalkan kita tarik anak udah keluar dari nesboknya berarti wajib dibersihkan, dicuci. Pokoknya ada bulu-bulu yang tertinggal kan, biasanya kan induknya kan nyebut bulu. Nah itu yang skebis yang suka tuh di tempat-tempat yang kayak gitu. Dan karena memang lembabnya lebih ya, dan jamur pun banyak di situ ya. Iya gitu. Biasanya gitu. Oh ini kok kandang udah dibersihin, ini udah kayak gini. Kadang lupa kita anggap kadang lupa kalau nesbok ya. Jadi memang seharusnya begitu beres langsung dicuci, dijemur lah ya. Jadi hal kecil yang berakibat fatal. Cuman sederhana, hanya lupa membersihkan nesbok. Nah ternyata itulah jalan masuknya, kembali laginya si tungau skebis itu. Dan satu lagi baju kita. Nah itu harusnya bagusnya di tempat kandang kita tuh emang ada baju khusus. Ataupun ya pokoknya jadi setelah beberapa waktu kita cuci, ataupun lebih bagusnya begitu masuk ada ganti lagi kalau ada yang sakit. Makanya kalau ingin ternak kita sukses diwajibkan ada kandang karantina. Jadi begitu ada kelinci yang entah itu kena skebis atau penyakit yang lainnya itu dikarantina, dipisahkan ya. Itu resiko penularannya ke yang lain lebih kecil lah, diminimalisir ya. Ya itu kan tadi untuk skala peternakan ya Kang ya. Nah berarti secara simpelnya buat temen-temen kan ada juga yang kelincinya untuk peliharaan aja di rumah gitu kan. Nah berarti kalau misalkan ada yang kena skebis sebaiknya jangan diumbar dulu, berarti dimasukin aja ke kandang khusus aja dulu lah, jangan. Kita baru punya sepasang nih, pisahkan aja dulu gitu. Dan kita juga harus kenali skebisnya udah sampai mana nih parahnya gitu. Jadi jangan sampai udah parah baru penanganan, biasanya yang susah tuh di situ. Jadi bagusnya begitu gejalanya baru muncul kita langsung tangani ya. Nah, jadi teman-teman kan tadi kita sudah berkenalan lah dengan skebis itu apa, pencegahan dan penyebabnya. Nah, untuk barusan kita bahas itu cara kita tahu bahwa kelinci kita kena skebis itu gejalanya seperti apa. Mungkin akan kita bahas di cara mengobati skebis ya. Jadi ada beberapa cara. Dan kita akan juga kenali gejala-gejalanya. Jadi saksikan terus channel ini. Di video selanjutnya kita akan bahas cara mengobati kelinci skebis ya Kang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.